Halo teman-teman, kami dari kelompok M yang beranggotakan. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang gastritis. Apa sih itu gastritis? Bagaimana cara pencegahannya? Yuk kita simak video ini. Gastritis merupakan peradangan yang terjadi pada dinding lambung. Kondisi ini umumnya menyebabkan nyeri pada ulu hati. Etiologi gastritis. Kelemahan atau cedera pada penghalang berlapis lendir yang melindungi dinding perut dapat menyebabkan cairan pencernaan merusak lapisan perut. Penyebab utama gastritis adalah infeksi bakteri, virus, atau parasit. Penyebab lainnya juga dapat berupa seringnya penggunaan obat pereda nyeri, konsumsi alkohol yang berlebihan, stres, dan juga autoimun. Oke, kita masuk ke faktor resiko gastritis. Yang pertama, adanya infeksi bakteri seperti Helicobacter pylori. Yang kedua, usia, di mana orang yang sudah memasuki lanjut usia memiliki resiko yang sangat tinggi terjadinya gastritis. Hal tersebut dikarenakan karena dinding lambung yang sudah menipis dan memiliki resiko terjadinya infeksi. Yang ketiga, pola makan. Pola makan yang tidak teratur menjadi faktor resiko terjadinya gastritis. Nah, pola makan yang tidak teratur ini dimaksudkan seperti tidak memakan makanan yang bergizi dengan jumlah yang tidak tepat, makanan yang tidak bervariasi, dan frekuensi makan yang tidak teratur. Yang keempat yaitu stres. Produksi hormon kortisol yang sangat tinggi ketika stres dapat menurunkan limfosit dan menurunkan kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap benda asing. Yang kelima, mengkonsumsi kopi. Kandungan kafein pada kopi dapat mempercepat proses terjadinya asam lambung. Nah, jika lambung sering terpapar oleh zat iritan seperti kopi, maka proses inflamasi akan terjadi secara terus-menerus. Yang keenam, mengkonsumsi alkohol, di mana alkohol termasuk salah satu zat iritan yang dapat mengiritasi dinding lambung, sehingga lambung menjadi sangat rentan terhadap jenis cairan pada saluran pencernaan. Yang ketujuh, karena mengkonsumsi obat pereda seperti obat antiinflamasi non-steroid, contohnya ibuprofen. Nah, mengkonsumsi obat pereda ini dengan jumlah yang sangat banyak dan frekuensi yang sering dapat menjadi faktor risiko terjadinya gastritis. Yang kedelapan yaitu pengobatan kanker, karena kemoterapi dan radiasi dari proses pengobatan kanker ini dapat menjadi faktor risiko terjadinya gastritis. Yang kesembilan, gastritis autoimun, di mana sel lambung akan menyerang sel itu sendiri, sehingga hal ini dapat menurunkan sistem pelindung pada dinding lambung. Yang kesepuluh, adanya riwayat penyakit lainnya seperti HIV, penyakit Crohn yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya gastritis. The last but not least yaitu status ekonomi, di mana orang yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi per bulannya belum tentu terbebas dari penyakit gastritis. Karena hal tersebut mereka cenderung bekerja lebih lama sehingga pola makan tidak teratur dan kurang menjaga kesehatannya. Yang selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada gastritis akut. Tanda dan gejalanya adanya nyeri epigastrium atau peradangan pada mukosa lambung. Yang kedua, mual, muntah, kembung. Yang ketiga, adanya perdarahan saluran cerna berupa hematemesis. Yang keempat, memuntahkan makanan yang membuat iritasi lambung. Yang kelima, dalam beberapa hari akan pulih, namun seringkali nafsu makan belum kembali. Yang kedua, yaitu gastritis kronis. Pada gastritis kronis ini, umumnya tidak ditemukan gejala, hanya sebagian kecil mengeluh nyeri ulu hati, anoreksia, dan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan gejala. Teknik pencegahan yang pertama, pemilihan jenis makanan. Hindari makanan pedas, santan, asam, dan juga coklat, serta minuman yang bersoda, beralkohol, dan juga kafein untuk mencegah peningkatan produksi asam lambung. Yang kedua, mengatur jadwal makan tetap untuk memudahkan lambung dalam beradaptasi. Dan selanjutnya, meminimalisir stres yang berkepanjangan. Atau berbaring setelah makan tidak baik atau tidak disarankan karena akan mempengaruhi kesehatan lambung, di mana tidur setelah makan akan menyebabkan tekanan lambung menjadi meningkat. Lalu untuk mengkonsumsi makanan dan minuman panas, terlalu panas juga tidak disarankan karena akan menyebabkan lambung itu iritasi. Selanjutnya yaitu penggunaan obat OAIN sesuai anjuran dokter, di mana obat pereda nyeri yang dapat mempengaruhi terjadinya mekanisme lokal gastritis. Yang selanjutnya yaitu cuci tangan sebelum makan dan memakan makanan matang, dilakukan untuk pencegahan terhadap infeksi bakteri.
Salah satu terapi non-farmakologi yang dapat diberikan pada penderita gastritis adalah terapi komplementer yang terdiri dari yang pertama teknik distraksi atau pengalihan perhatian dari nyeri. Kemudian yang kedua teknik relaksasi, yang ketiga teknik kompres hangat di area yang nyeri, yang keempat bisa dilakukan masase atau pijatan di area yang nyeri, dan yang kelima adalah teknik akupuntur yang didasarkan pada prinsip pengobatan tradisional Asia. Hipnosis membantu mengubah persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif. Contohnya, konsentrasi yang intensif untuk mengurangi ketakutan dan stres. Yang ketujuh, sentuhan terapeutik, melakukan teknik pemusatan, pengkajian, terapi, dan evaluasi. Yang kedelapan, imajinasi terbimbing, dengan mengarahkan pikiran terhadap situasi santai, fokus mengurangi stres, meningkatkan kenyamanan dan suasana hati. Dan yang kesembilan, menggenggam jari sambil menarik nafas dalam. Pengkajian terhadap pasien gastritis yang pertama dapat dilakukan wawancara seperti data diri umum, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, dan riwayat penyakit terdahulu. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik yang pertama dilihat dari keadaan umum, kemudian dilakukan tes 6B yaitu ada breath, blood, brain, bladder, bowel, dan bone. Kemudian ada juga fokus pengkajian, diantaranya ada aktivitas, makanan dan cairan, nyeri, keamanan, dan penyuluhan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang untuk pasien gastritis yang pertama ada tes darah lengkap untuk mengetahui apakah terjadi anemia, kemudian ada pemeriksaan vitamin B12, kemudian ada analisa feses atau kotoran untuk mengetahui apakah terdapat darah dalam kotoran pasien. Kemudian ada juga tes antibody serum untuk mengetahui apakah ada faktor intrinsik terhadap Helicobacter pylori, kemudian ada biopsi, endoskopi, dan pemeriksaan urin apabila dicurigai ada ulcus pecticum. Kemudian yang terakhir ada sitologi untuk mengetahui apakah ada keganasan lambung. Nah, itu dia nih penjelasan tentang gastritis dan pencegahan gastritis. Semoga teman-teman bisa menyimak videonya dengan baik nih. Dan buat teman-teman mohon maaf bila ada pengucapan salah kata atau pengucapan yang tidak benar. See you, sampai jumpa di lain waktu. See you.